أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, kita meneruskan kembali kajian buku 1 dan dasar-dasar pengobatan. Bab kedua, melanjutkan bab kedua, pengertian ruang lingkup dan materi pembelajaran. Yang pertama sudah kita lakukan, pengertian dan ruang lingkup di video sebelumnya. Saat ini kita mengkaji soal dari bab kedua yang kedua, materi pembelajaran. Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup pembelajaran sebagaimana di BMTD pada bab 21, bahwa ruang lingkup pembelajaran BMTD adalah segala sesuatu yang sesuai syariat Islam dan dapat digunakan untuk memelihara kesehatan dan mengobati penyakit, baik itu datangnya dari apa yang disebut pengobatan modern maupun pengobatan tradisional, klasik dan sebagainya. Maka kiranya mohon dimaklumi jika solusi menyelesaikan masalah kesehatan dan cara memelihara serta mengobati penyakitnya kita sebut pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit sesuai syariat Islam. Kita singkat saja pengobatan syar'i. Dan pembelajaran tentang masalah kesehatan dan cara memelihara serta mengobatinya kita sebut belajar menjadi terapis diri sesuai syariat Islam atau belajar menjadi terapis diri. Materi pembelajaran ada beberapa bagian. Bagian pertama dasar-dasar pengobatan, bagian kedua berbagai cara diagnosa penyakit, bagian ketiga terapi dasar pengobatan, bagian keempat terapi utama dan terbaik sepanjang masa. Ada beberapa kajian mendalam di sini. Yang pertama terapi sholat sempurna sehat bahagia, kedua terapi ruqyah syariah, yang ketiga terapi bekam atau hijama, yang keempat terapi herba utama dan terbaik sepanjang masa, dan lain-lain. Ada beberapa lagi. Bagian yang kelima adalah terapi sunnah lainnya, melengkapi terapi utama dan terapi dasar pengobatan syar'i. Yang keenam terapi klasik kontemporer sebagai pelengkap dan penunjang. Yang ketujuh program cerdas generasi sehat bahagia. Sekalian sedikit menjabarkan yang mengenai bagian pertama dasar pengobatan syar'i itu ada beberapa pengantar pembelajaran, pengertian, ruang lingkup dan materi. Yang ketiga niat, amal dan tujuan. Yang keempat masalah kesehatan saat ini. Yang kelima landasan syar'i dan prinsip dasar pengobatan. Yang keenam anatomi dan fisiologi tubuh manusia. 7 penyebab dan sumber penyakit. Bagian yang kedua berbagai cara diagnosa penyakit. Ada diagnosa dengan anamnesa atau wawancara, yang kedua dengan inspeksi dan palpasi, yang ketiga diagnosa dengan lidah, yang keempat diagnosa dengan nadi, 4 diagnosa dengan telapak tangan, yang keenam diagnosa dengan mata, yang ketujuh diagnosa dengan metode lainnya. Bagian ketiga ini terapi dasarnya. Setelah kita menguasai berbagai metode analisa penyakit, ya kita masuk terapi dasar pengobatan syar'i. Yang pertama tazkiyatun nafas, yang kedua akhlakul karimah, yang ketiga akhlak sebagai warga negara, 4 10 perilaku fitra, 5 terapi Al-Quran, 6 ruqyah syariah, 7 terapi zikir dan doa, 8 mandi air sejuk, 9 minum air putih sejuk, 10 terapi wudhu. Itu bagian ketiga. Bagian keempat terapi utama dan terbaik sepanjang masa. Ada beberapa bagian terapi utama ini. Bagian pertama sholat sempurna sehat bahagia. Sini banyak kita kaji soal masalah dan manfaat sholatnya, soal saat khusyuk dan tujuan sholat, soal tempat berdiri sholat, persiapan sholat, imam dan makmum, bacaan wajib, bacaan sunnah, irama nafas dan tumanina, gerakan sholat, keutamaan sholat sunnah dan lain-lain. Yang
ke bagian kedua dari terapi utama dan terbaik sepanjang masa ini adalah ruqyah syariah. Ketiga bekam tadi, yang keempat herba utama dan terbaik sepanjang masa. Sini ada batu syauda, air jam-jam, madu, minyak zaitun dan kurma. Ini yang terbaik sepanjang masa, ya, herba terbaik. Yang keempat puasa, yang kelima jalan cepat ala Nabi. Ini terapi utama terbaik. Ada terapi bagian yang keempat, terapi sunnah lain. Antara lain, pertama zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kedua terapi haji di puncak ujian kesehatan jiwa raga. Yang ketiga terapi olahraga. Keempat terapi makanan dan minuman. Terapi buah-buahan dan sayur-sayuran, banyak sekali ya. 6 tanaman dan hortikultura. Cara makan, minum dan BAK, BAB, buang air kecil, buang air besar. 8 terapi cara para nabi lainnya. Yang keenam tahnik, akikah, menyusui dan hitan. 10 menikah, berhubungan dan mesra-mesraan. 11 tanah, debu dan garam. 12 padu dan lain-lain. Masih banyak juga yang sunnahnya ya. Demikian sekalian, sebagai penunjang yang bagian kelima adalah terapi klasik kontemporer. Ini ada pembetulan tulang rangka dan tulang belakang. Ada istilahnya chiropraksi, sumeho, ya, ada sekarang yang terbaru pas al-kasau. Yang kedua ya terapi pijat, ya, antara lain akupresur, back point, refleksi. Ini yang terapi klasik kontemporer sebagai tambahan penunjang. Yang bagian keenam, ini program cerdas pengobatan syar'i. Antara lain kita membuat rumah sehat atau pusat pengobatan syar'i, ada pondok pesantren khusus tentang pengobatan syar'i. 3 industri kecil atau pengamasan herbal. 4 pusat rehabilitasi narkoba, orang dengan gangguan jiwa dan LGBT. Demikian sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.